Wilayah Senluo Yama, tempat 10 istana neraka berada. Aura orang mati yang tak ada habisnya melonjak, dan langit tetap gelap seperti biasanya. Tidak ada vitalitas di seluruh dunia, yang ada hanyalah pembudidaya hantu seperti mayat berjalan antara dunia dan dunia tanpa vitalitas apapun. Ini adalah wilayah inti kerajaan regional tempat 10 istana neraka berada, terletak di dekat kota Fengdu di wilayah Senluo Yama. Kota Fengdu ini adalah kota teratas di luar inti negara di bawah komando 10 istana neraka. Berbeda dengan cara pembagian wilayah permaisuri Mingyue dan Laut Bencana Abadi, wilayah istana neraka ke-10 didistribusikan menurut kerajaan. Istana neraka ke-10 adalah kaisar kerajaannya dan menguasai alam yang tak ada habisnya. Pembudidaya hantu di sini sangat mendominasi dan berkuasa. Prinsip-prinsip yang dikendalikan oleh 10 istana neraka dapat membalikkan kehidupan dan kematian yin dan yang, dan mengendalikan reinkarnasi dunia bawah. Ada juga banyak hakim yang kuat, raja hantu, dan orang kuat lainnya di bawah kendali mereka, dan mereka memiliki peringkat yang ketat. Kota Fengdu merupakan kota terbesar kedua setelah ibu kota yang dibangun oleh Kaisar Yan dari 10 istana. Di kota Fengdu terdapat sebuah jembatan kuno bernama Jembatan Naihe. Jembatan Naihe ini mengandung kekuatan hidup dan mati yang tak ada habisnya. Siapapun yang berjalan di jembatan ini akan diuji oleh kehidupan masa lalu, sekarang, dan selanjutnya. Hanya pembudidaya hantu yang telah lulus ujian jembatan Naihe yang benar-benar dapat bergabung dengan 10 di bawah komando Kaisar Yama. Dia menjadi staf inti. Di wilayah Kaisar Istana ke-10, kota Fengdu berada di urutan kedua setelah ibu kota wilayah Senluo Yama dan merupakan tanah suci bagi para pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, di luar kota Fengdu, beberapa sosok yang memancarkan aura menakutkan tiba-tiba muncul, menatap kota Fengdu di kejauhan dengan tatapan dingin di mata mereka. Nak Qin Chen, targetmu sebenarnya adalah kota Fengdu. Kupikir kamu akan pergi ke ibu kota reinkarnasi di inti domain Senluo Yama, wilayah istana Kaisar Neraka ke-10. Menatap kota Fengdu di kejauhan, Kaisar Netherworld menunjukkan keterkejutan. Warna titik yang paling terkenal di domain Senluo Yama adalah ibu kota Samsara, kediaman Kaisar Yama Istana ke-10, dan kota Fengdu hanya bisa menduduki peringkat kedua. Dengan keberanian Qin Chen, ia sangat ingin menyerang Istana ke-10 Kaisar Yama dan Samsara miliknya. Modal adalah yang paling efektif. Qin Chen melirik Kaisar Yuming dan berkata dengan tenang, "Yuming, meskipun saya berani, saya tidak sombong. Meskipun tubuh istana neraka ke-10 telah pergi, saya tidak cukup bodoh untuk langsung menyerang sarang istana ke-10 dari sial pergi." Ibu kota Samsara, di wilayah 10 istana neraka, setara dengan Gunung Huangquan Kaisar Dunia Bawah dan Laut Bencana Abadi Permaisuri Mingyue, apakah tidak akan ada tindakan pencegahan di depannya? Qin Chen tidak akan mempercayainya bahkan jika dia memukulinya sampai mati. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, dia tidak akan memiliki masalah berurusan dengan beberapa kaisar besar, tetapi jika dia memaksa masuk ke tempat kelahiran 4 kaisar agung, dia benar-benar akan menggantungkan kepalanya di ikat pinggangnya. Tuan, berhati-hatilah. Meskipun kota Fengdu ini hanya kota terbesar kedua di wilayah Senluo Yan dan jauh lebih lemah daripada ibu kota Samsara, kota ini masih sangat menakutkan dan sama sekali tidak mudah. Kaisar Simei tiba-tiba berkata saat ini. Rumor mengatakan bahwa kaisar ada di antara mereka. Petik 2. Kota Fengdu terkenal dan terkenal di zaman kuno. Di matanya, itu adalah kolam naga dan sarang harimau, yang sama sekali tidak sederhana. Kaisar Agung. Qin Chen mencibir, yang saya inginkan adalah Kaisar Agung. Setelah mengatakan ini, Qin Chen tiba-tiba menoleh ke arah Yuming dan berkata dengan dingin, "Yuming, apa latar belakang kota Fengdu ini? Kamu seharusnya mengetahuinya, kan?" Lainnya tidak jelas apakah Kaisar Aula ke-10 itu nyata atau tidak, tetapi Qin Chen tidak tahu apakah dia percaya pada Kaisar Nether.
Hei, Nak Qin Chen, aku benar-benar tahu asal-muasal kota Fengdu ini. Kaisar Netherworld terkekeh, memang ada seorang kaisar yang duduk di kota Fengdu ini, bernama Kaisar Yanmo. Kaisar Yanmo, Qin Chen mengerutkan kening. Apa latar belakang orang ini? Apa kekuatan tempurnya? Petik 2. Kekuatan tempur, biasa saja. Dia dekat dengan tahap tengah Kaisar Agung saat itu, dan sekarang dia mungkin telah menerobos. Kaisar Netherworld melirik ke arah mulutnya dan berkata, "Pertengahan Kaisar." Mendengar ini, semua orang tersentak dan tampak kaget. Saat ini, di pihak Qin Chen, Molly baru saja menerobos Kaisar Agung dan berada di tahap awal Kaisar Agung. Meskipun Kaisar Simei telah menerobos Kaisar Agung selama bertahun-tahun, dia telah terperangkap di Laut Mati dan jiwanya telah rusak selama bertahun-tahun, meskipun budidayanya telah pulih dan dia telah menerima banyak manfaat, itu hanya mendekati tahap tengah Kaisar Agung. Adapun Taiyin Mingnu, tidak butuh waktu lama untuk menerobos ke ranah Kaisar Agung, tetapi sekarang setelah fusi 70% dengan utusan suci teratai hitam, kekuatan sejatinya mendekati tahap tengah Kaisar Agung. Selain itu, ada Kaisar Netherworld yang hancur, dan Qin Chen, yang hanya berada di puncak Kaisar Semu. Mereka bergabung untuk menghadapi Kaisar tingkat menengah, bagaimana mungkin semua orang tidak takut? Perlu dicatat bahwa ketika Anda mencapai ranah Kaisar Agung, peningkatan di ranah kecil manapun adalah perbedaan besar dan tidak dapat diremehkan. Qin Chen, haruskah kita memiliki rencana jangka panjang? Pada saat ini, Molly tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Brengsek." Begitu dia muncul dan meniduri Kaisar jangka menengah, dia tiba-tiba merasa berat dan stres. Qin Chen meliriknya dan berkata dengan tenang, "Apa yang kamu takutkan, Molly? Tahap tengah Kaisar Agung sebenarnya tidak ada yang istimewa. Bukankah klon Kaisar Ming 5 gunung juga ditiduri olehmu? Sekadar Kaisar jangka menengah, untukmu. Bukankah mudah menangkap Yan?" Petik 2. Molly tampak malu. "Apakah kamu sangat hebat? Kenapa saya tidak tahu?" Tapi Qin Chen terus mencibir, "Terlebih lagi, jika kita mengambil risiko, pasti ada manfaatnya, bukan? Asal-usul Kaisar jangka menengah akan sangat bermanfaat bagi kekuatan Anda, bukan?" "His!" Tanda seru. Setelah mendengar kata-kata Qin Chen, mata semua orang berbinar, berubah dari kesungguhan menjadi kegembiraan dan antusiasme. Memang benar, jika mereka dapat mempelajari dan menyerap asal-usul Kaisar tingkat menengah, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi terobosan kekuatan mereka. "Persetan denganmu." Molly tiba-tiba memerah dan berkata dengan marah. Pada saat ini, Kaisar Netherworld berkata dengan suara yang dalam, "Selain Kaisar Yama, kita juga harus berhati-hati dengan dukungan orang lain." Semua orang menoleh dan mengerutkan kening. "Siapa?" "Meng Po." Petik 2. Kaisar Netherworld berkata dengan suara yang dalam, "Ini dia adalah orang kuat lainnya di bawah komando Kaisar Yan dari Istana ke-10, dan kekuatannya juga sangat luar biasa. Dia tidak lebih lemah dari Kaisar Yama." Qin Chen mengerutkan kening, "Ada seperti itu orang kuat di bawah komando Kaisar Yama dari Istana ke-10. Lalu mengapa bawahan Ratu Mingyue melakukan itu? Tidak ada kaisar yang hebat." Petik 2. Ini berbeda. Kaisar Netherworld menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, "Kaisar Yama dan Po Meng sebenarnya bukanlah bawahan Kaisar Yama dari Istana ke-10, juga tidak menjadi kaisar yang mengandalkan Kaisar Yama dari Istana ke-10. Mereka, kedua hantu itu adalah kaisar yang kuat di zaman kuno. Pada saat itu, Kaisar Yama, Istana ke-10 Kaisar Yama, dan Meng Po bersumpah bersaudara. Kemudian, mereka bertiga masuk ke tempat terlarang kuno di dunia bawah. Istana ke-10 Kaisar Yama mendapat banyak manfaat dari ketiganya. Dia menonjol di antara 4 Kaisar Agung dan menjadi salah satu dari 4 Kaisar Agung. Meskipun Kaisar Yama dan Meng Po belum pernah mencapai tingkat 4 Kaisar Agung, mereka juga telah menerima manfaat tertentu dan telah mencapai kondisi mereka saat ini. Namun,
Kaisar Yama dan Pomeng. Setelah istana ke-10 Yama memasuki 4 kaisar besar, Pomeng telah menyembunyikan namanya dan mengambil alih wilayah Senluo Yama untuk istana ke-10 Yama. Dia jarang menunjukkan wajahnya, jadi tidak banyak pembudidaya hantu di dunia bawah yang mengetahui hal ini. 2 hantu. Apakah ada yang seperti itu? Tanda tanya. Semua orang terkejut. Tidak mungkin bagi pembudidaya hantu biasa di dunia bawah untuk mengetahui rahasia ini, dan hanya 4 mantan kaisar besar seperti Kaisar Netherworld yang tahu sedikit tentang rahasia ini. Qin Chen menyipitkan matanya dan tidak bisa menahan cibiran. Lebih baik jika Nyonya Meng tidak datang. Jika Anda berani datang, saya akan mengajaknya bersama. Bawa dia bersama. Semua orang tersentak. Seberapa besar apakah nafsu makan Qin Chen? Tanda tanya. Oke, mari kita tunggu dan lihat. Qin Chen mengangkat kepalanya dan membuka mata ciptaannya. Dalam sekejap, aura hantu kota Fengdu yang tak berujung di depannya muncul di hadapannya. Di kota di depan, 2 aura hantu yang memancarkan aura menakutkan mekar samar-samar, bersembunyi di inti kota Fengdu, yang sangat menakutkan. Itu seharusnya menjadi tempat di mana Kaisar Yanmo mundur. Petik 2. Qin Chen menatap ke salah satu tempat yang dipenuhi aura hantu. Aura hantu ini berisi aturan jalan yang tak ada habisnya dan jelas dipancarkan oleh seorang pembudidaya hantu yang kuat. Aura lainnya menyatu dengan dunia bawah dan sepertinya merupakan harta karun. Oleh karena itu, kemungkinan besar itu adalah lokasi jembatan Naihe harta karun dunia bawah. Jembatan Naihe, yang terletak di Sungai Panjang Wangchuan, adalah sebuah harta karun. Jembatan ini telah berdiri di sini selama ribuan tahun, dan tidak ada seorang pun yang mampu menghilangkannya. Mata Qin Chen berkedip dan dia berkata dengan suara yang dalam, tidaklah bijaksana untuk langsung menembus inti Kaisar Yama. Daripada bertarung, lebih baik merebut jembatan Naihe terlebih dahulu. Jika jembatan Naihe berguncang, pasti akan terjadi alarm Kaisar Yama, maka dia pasti akan menyerang dengan kekuatan. Molly, jangan mengambil tindakan dulu, diam-diam menyergap tempat yang harus dilewati Kaisar Yama, dan menyergapnya di tengah, sebentar saja. Tain, si Mei, kalian dia juga sedang menyergap. Diam-diam mencari peluang. Adapun Netherworld, ikuti aku untuk merebut jembatan Naihe. Petik 2. Ingat, selama masih ada pergerakan di jembatan Naihe, Kaisar Yama pasti akan mengirim, dan kita harus mengambil keputusan cepat pada saat itu. Jangan terlalu banyak mengekspos. Ketika saya mengatakan evakuasi, Anda harus segera mengungsi. Anda tidak boleh enggan untuk melawan. Apakah Anda mengerti? Qin Chen memandang semua orang dengan dingin. Dimengerti. Semua orang mengangguk dengan tergesa-gesa. Qin Chen segera membuat pengaturan, situasi spesifiknya akan dibahas ketika kita sampai di tempat itu. Kemenangan cepat. Pukul saja dengan cepat. Ayo pergi. Dengan perintah, semua orang menghilang ke dalam kehampaan dan dengan cepat mendekati kota Fengdu. Dengan derap terus-menerus, segera, kota-kota kuno dan besar muncul di depan Qin Chen dan yang lainnya di kejauhan. Mata ciptaan Qin Chen terus terbuka. Lihat ke depan. Dalam kehampaan, dia seperti melihat aura hantu membubung ke langit. Di ujung kota, Qin Chen tampak melihat bayangan hitam besar, mengaum ke dunia. Itu Kaisar Yama, itu benar. Hati Qin Chen bergerak sedikit dan dia dengan cepat menghindari bayangan jalan itu. Setelah membuka mata ciptaan, dia paling cocok mengamati situasi musuh. Saat semua orang secara bertahap mendekati kota Fengdu, hati semua orang terangkat.